Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim, dijamin sama Habib Salim. Ada orang di alam barzah ditanya oleh malaikat, ini dinukil dinisbat kepada Imam Haddad. Di alam barzah ditanya malaikat, kemudian mengatakan, menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali, bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok, apalagi pada para wali. Kita tahu Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'anahnya, kitab-kitab Imam Haddad yang banyak yang tersebar, itu adalah sangat syar'i. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini. Jangan memilih cerita begini. Di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah, pertama adalah mungkin bohong, bukan dinukil dari Imam Haddad. Mungkin ada penulis-penulis pecintanya atau mendengar suara-suara berita lalu kemudian ditulis. Nah, kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah, punya pegangan dong. Pertanyaan jelas, man rabbuk, Allah rabbi, nggak boleh man rabbuk punya Imam Haddad. Ya haram, nggak ada pertanyaan. Jawaban apa ini? Nggak ada, tidak mungkin. Jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah, bukan disampaikan kepada Imam Haddad. Kami lihat, karena Imam Haddad kita tahu beliau adalah sangat syar'i. Bahkan waktu beliau menulis buku-bukunya sangat syar'i. Bahkan beliau mewanti-wanti agar kita tidak membaca buku-buku yang aneh-aneh. Seperti karangannya Syekh Abdul Qarib Al-Jiliyah, dilarang oleh Imam Haddad. Beliau sangat syar'i. Maka berita semacam itu adalah bohong. Tidak, jangan dinisbat kepada orang besar seperti Imam Haddad. Tapi kan ditulis dalam sejarah Imam. Yang menulis sejarah itu siapa? Yang menulis sejarah itu ngambil dari siapa? Apakah Imam Haddad menulis sendiri dalam tulisannya? Selagi sesuatu tidak ditulis sendiri, kemudian sudah. Jadi begini, jika ada sebuah buku yang dinisbatkan kepada seorang yang sudah masyhur dengan ilmu dan waroknya, kemudian ada sesuatu yang melanggar, jangan menisbatkan kesalahan kepada pengarang tersebut. Kan kita punya aturan tentang kebatilan, tentang aturan tentang akidah. Pertama adalah mungkin yang menasakh orang yang lain salah, atau ada disusupkan. Mungkin penulis-penulisnya, mungkin penyambung lidahnya. Kan ada tambahan-tambahan kadang-kadang, atau cinta berlebihan lalu membuat cerita palsu. Nabi saja ada yang mendustakan atas nama Nabi. Imam Abdul Wahab Sya'rani bukunya ada dipalsukan. Bahkan banyak rusaknya matbu' bil adba'. Matbu' seorang wali, orang besar kadang rusak gara-gara pengikut yang berlebihan. Membuat cerita-cerita palsu yang tidak pernah terjadi, termasuk bab karamah, aneh-aneh. Kalau kita ingin menukil keramatnya para wali itu, seperti keramat Imam Haddad itu jangan yang aneh-aneh. Imam Haddad nulis buku ngamalkan ibu, sholatnya itu loh karamahnya. Berapa Imam Haddad sholatnya setiap malam? Ibadahnya itu loh karamah-karamahnya. Sekarang kita keramah senang mencerita keramatnya para wali bisa terbang di awang-awang. Sekarang banyak orang terbang pakai pesawat. Kita perlu karamah-karamah yang yang bisa ditiru. Ada ibrah, ada pelajaran. Apalagi ada kemungkinan dusta, maka jangan sampai dinisbatkan kepada orang-orang besar seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Khususnya Anda para ustadz.
pilah dan pilih apa yang harus Anda sampaikan. Jangan sampai ini orang awam saja istishkal kok ustadznya nggak merasa istishkal. Orang awam saja ada ganjal kok dengan hal demikian, bagaimana Anda seorang ustadz tidak ganjal permasalahan ini? Kan aneh. Kan begitu. Karena apa? Pertanyaan jelas. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi dan seterusnya. Itu adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam barzah. Semoga Allah menjaga lisan kita. Kalaupun itu bagaimana? Oh, ini benar nisbatnya kepada Imam Haddad. Kalau seandainya benar nisbatnya kepada Imam Haddad, nisbatnya kepada Imam Haddad, mungkin ada kalimat yang belum selesai. Kalau nisbatnya kepada Imam Haddad, ya ini kalau nisbat. Kalau benar bagaimana? Justru kami yakin tidak akan benar dinisbatkan pada Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Nggak bisa ditakwili bagaimana lagi. Wong sudah jelas kok dari Nabi SAW akan ditanya Nabi, nggak ada yang mengalahkan Nabi, setelah itu selesai. Makanya di kalangan ahli tasawuf kami ingatkan, sampaikan, jangan gampang menukil berita-berita tentang orang-orang soleh kecuali kita harus pilah dan pilih. Ada berita yang disusupkan bertentangan dengan akidah, itu ujung-ujungnya mencoreng orang besar tersebut. Jangan sampai Imam Haddad menjadi ternoda. Jangan sampai orang menjadi prasangka buruk pada orang-orang besar gara-gara kita salah memilah dan memilih berita tentang orang-orang besar. Imam Haddad orang hebat, buta beliau, umur 5 tahun tertutup mata beliau, tapi Allah ganti dengan mata hati. Beliau adalah kena penyakit cacar, kemudian tidak bisa melihat, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan melihat batinnya. Orang besar Imam Haddad, dibaca zikirnya sampai hari ini, kitabnya dibaca di Satu Muawanah dan yang lainnya. Nasaidiniyah, Masya Allah kitabnya. Hikam beliau, ajib kita baca kitab Imam Haddad, dibaca enak. Adab sulukil muridnya, pendidikan yang sesungguhnya. Bahkan dia dalam adab suluk murid nggak mungkin kayak gini-gini. Bahkan itu adalah ilmu-ilmu tasawuf yang sesungguhnya. Jaga ulama ahli tasawuf dengan cara berhati-hati di saat kita menukil dari beliau-beliau. Jangan asal nukil, wahai para ustadz. Pilih dan pilah beliau orang-orang besar, jangan beliau rusak gara-gara salah kita dalam menukil. Wallahu a'lam bishawab.